Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ibu Arianti, untuk kuliah KMB 2 yang judulnya kali ini kita akan membahas tentang glaukoma dan konjungtivitis ya. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya semua ya. Kita selesaikan untuk blok KMB 2 ini dengan cepat, oke? Yuk kita refresh dulu untuk anatomi mata. Mungkin kita sudah pernah belajar sih, cuma mengingatkan lagi bahwa hari ini kita akan belajar glaukoma yang nanti akan berhubungan dengan yang namanya aqueous humor dan iris serta apa namanya ya, anterior chamber dan posterior chamber. Apa sih itu semua? Udah lupa kan? Yuk kita ulang dulu. Paling depan kita akan ketemu sama yang namanya kornea. Ingat ya? Kemudian setelah kornea kita akan ketemu dengan anterior chamber, ruangan kosong di belakang kornea yang akan diisi oleh aqueous humor ya. Di belakang anterior chamber kita akan ketemu si iris yang mengatur apa? Mengatur ukuran pupil, mengatur masuknya cahaya. Setelah iris, disitulah kita ketemu yang namanya pupil yang lubang hitam di tengah di sini. Ini bisa juga dijadikan indikator kesehatan pasien, penurunan kesadaran dan seterusnya. Di belakang pupil, sebelum lensa, kita akan ketemu yang namanya posterior chamber. Ini adalah ruangan kosong yang juga akan diisi oleh aqueous humor. Nanti pergerakan aqueous humor itu akan dimulai dari posterior chamber menuju anterior chamber dan ke seluruh bagian mata. Di belakang posterior chamber itu adalah lensa. Lensa inilah yang menentukan kita kalau melihat jernih atau blur ya. Kadang kalau ada lensa yang katarak, maka hasilnya bayangan yang dihasilkan juga tidak akan jelas. Nah, di bagian bawah dan juga di atas lensa ini ada si pengikat lensa itu sendiri supaya dia tetap di tempatnya, yaitu dengan diikat oleh suspensory ligament. Dan di bawahnya ada ciliary body. Inilah badan silier, si penghasil aqueous humor yang akan berperan sangat penting kelancaran dari sirkulasi aqueous humor terhadap terjadinya glaukoma. Dan di bawahnya juga ada otot-otot yang memang bertugas untuk mengatur pergerakan dari bola mata itu sendiri. Baik, di bagian belakang di sini kita lihat ada yang namanya vitreous body. Ini adalah isinya ya, vitreous body ini untuk membentuk bola mata gitu. Jadi bagaimana bola mata kita bulat, itulah karena ada si vitreous body. Dan retina itu sendiri dia adalah intinya isinya saraf semua untuk menerima rangsang-rangsang cahaya dari depan dihantarkan ke retina dan akan dihantarkan menuju sistem saraf pusat oleh optic nerve dan juga pembuluh darah ya. Ada di situ. Lanjut. Apa sih itu glaukoma? Nah, intinya glaukoma ini adalah optik neuropatis. Neuropati adalah kematian syaraf, optik adalah serabut saraf di mata. Jadi kerusakan pada serabut saraf di bagian mata kita, khususnya di sel-sel ganglion retina. Kenapa sih kok bisa rusak? Ya, nanti kita belajar ya sebabnya apa nanti di belakang. Dan ternyata glaukoma ini penyebab dari kebutaan yang tidak akan pernah bisa pulih di seluruh dunia. Dan diprediksi di 2020 dunia akan memiliki sekitar 79,6 juta orang yang akan mengalami glaukoma. Wah, ngeri ya. Dibandingin corona, ngeri mana? Ya ngeri corona sih masih ya. Oke, next. Ya, inilah yang tadi anatominya kita lihat lagi, bahwa tadi di badan silier itu dihasilkan apa normalnya? Ada aqueous humor. Dia akan berjalan, dialirkan dari posterior chamber menuju anterior chamber dan nanti akan melewati sudut di antara kornea dengan iris. Ya. Kornea dengan iris, di situ ada yang namanya trabecular meshwork. Dia akan masuk ke dalam sklera dan memberikan nutrisi oksigen pada seluruh bagian mata. Nah, kalau terjadi glaukoma, ini loh yang terjadi, adanya penyempitan antara iris dengan kornea sehingga sudut di mana ada trabecular meshwork yang untuk mengaliri si aqueous humor itu mengalami sumbatan. Bisa sumbatannya sedikit atau bisa total. Nah, itu nanti mempengaruhi kecepatan dari terjadinya glaukoma itu sendiri, ya. Akibatnya apa? Kalau ada penimbunan aqueous humor, dia
terjadi dari mulai anterior chamber, posterior chamber, tambah numpuk lagi, dia akan menumpuk sampai ke vitreous body dan akan memberikan tekanan yang meningkat sehingga menekan pada retina di belakang mata ini. Nah, inilah awal muasal kenapa nanti orang bisa mengalami kebutaan, karena memang yang tertekan adalah si retina. Oke, next. Siapa aja yang bisa terkena glukoma? Nih, yang paling utama, yang paling sering terkena kalau di Amerika ya, African American daripada Caucasian. Jadi kalau kita sih kayaknya ada sih, tapi tidak sebanyak di ras African American. Kemudian usia yang lebih dari 40 tahun itu sudah mulai berpotensi untuk terjadinya glukoma. Ada riwayat keluarga dengan glukoma juga, saudaranya ada yang glukoma, ayahnya, ibunya, omnya, tantenya. Kemudian adanya riwayat pengobatan dengan steroid dan pernah mengalami trauma pada mata, salah satu mata atau kedua mata, memiliki penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan pernah mengalami peningkatan tekanan intraokular sebelumnya, dan mengalami gangguan jarak pandang untuk baik itu jarak dekat ataupun jarak jauh, minus ataupun plus ya. Nah, tipe-tipe glukoma sebenarnya ada dua sih ya, ada dua. Yang pertama adalah yang angel closure glaucoma atau close angel, dan ini adalah sudutnya menyempit dan bersifat cepat atau akut. Ciri-cirinya dia bersifat cepat tadi, jadi mendadak terjadi peningkatan tekanan intraokular yang cepat karena adanya blockage dari aliran dari aqueous humor tadi, dan nanti biasanya dia membutuhkan penanganan yang cepat juga gitu, karena terjadinya langsung mendadak, tidak ada persiapan. Sedangkan kalau open angle glaucoma ini lebih lama terjadinya, lebih lambat, karena dia masih terbuka sih sudutnya, hanya saja memang ada perlambatan ketika cairan aqueous itu melewati dari si trabecular meshwork tadi ya. Nah, dari dua ini kita bisa lihat, ini contoh gambarnya. Kalau kita lihat yang close angle yang ada di sebelah kanan, ini adalah ciliary body yang menghasilkan aqueous humor. Aqueous humor tuh mau ngalir loh ke depan dari posterior mau ke anterior chamber. Tetapi ketika terjadi close, ini antara si trabecular meshwork ini kan yang mengalirkan aqueous humor, ini ditutup oleh si iris, karena jarak antara iris dengan kornea ini sangat rapat. Bisa jadi membuka sedikit, bisa jadi tertutup total, dan inilah yang disebut dengan tadi ya close angle glaucoma, dan ini bersifatnya cepat, gejalanya juga cepat, dan penanganannya pun harus cepat. Nanti kita lihat apa yang harus dilakukan untuk close angle glaucoma. Sedangkan yang di sebelah kiri ini ada contoh dari open angle. Open angle tadi kan ciri-cirinya terjadinya lama, kronis gitu ya. Nah, kenapa dia bisa lebih lama terjadinya tidak gawat dan bisa berlangsung lebih lama? Di sini kita bisa lihat setelah dari ciliary body, aqueous humor akan masuk ke depan. Sebenarnya tidak tertutup, sudutnya masih lega banget tuh. Tetapi ada masalah di dalam trabecular meshwork, ada sumbatan kah atau ada kerusakan kah, sehingga diserapnya aqueous humor itu lebih lambat daripada biasanya, dan ini berlangsung lambat dan juga bisa menimbulkan glaukoma. Oke, clear? Jadi ada dua, close angle dengan open angle ya, mudah ya. Gejala nih tadi yang kita akan bahas dulu tuh yang gawat-gawat dulu deh nih ya, yang disebut dengan angel closure glaucoma yang bersifat akut dan membutuhkan penanganan emergensi. Tanda gejalanya pertama dan utama adalah kemerahan dan rasa nyeri yang hebat di mata, kemudian pandangannya kabur, dan kalau malam biasanya dia melihatnya seperti kurang jelas, kalau melihat cahaya itu seperti kabut begitu. Kemudian adanya kerusakan pada kornea bentuknya, ada mual, muntah, dan kalau kita lihat pupilnya itu melebar dan korneanya itu menjadi besar dan menjadi keruh ya, seperti abu-abu. Ini nggak kelihatan, sorry, ini ada kornea di sini. Baik, kadang kalau kita open angle, kita bahas open angle glaucoma yang bersifat lebih lambat, dan ini merupakan bersifat kronis. Dia tidak ada rasa nyeri ya, dan penurunan penglihatannya juga bertahap, tidak langsung kabur gitu penglihatannya.
Biasanya tanda gejala awalnya adanya penurunan pada penglihatan perifer dan lama-kelamaan dia hanya bisa melihat apa yang hanya ada di depannya atau yang disebut dengan tunnel vision. Jadi ini perbedaan gejala dari angel dan dari close dan open. Nah, ini ciri-ciri yang tadi kita lihat pada akut atau close angel ya. Tadi kan pupil ya, pupil itu warna hitam ini kita bisa lihat semi dilated pupil. Pupilnya melebar. Kemudian kalau kita lihat korneanya, skleranya memerah, semua bagian sklera yang diselubungi sklera memerah dan korneanya menjadi udem, menggembung begitu, dan warnanya menjadi keruh. Ini kita bisa lihat untuk kondisi yang dari depan kita bisa lihat juga tadi ciri-cirinya bahwa yang rusak yang ini ya. Jadi si irisnya itu menggembung juga, ini membuktikan bahwa penuhnya aqueous humor yang ada di anterior chamber. Jadi pupilnya seperti ini dan irisnya juga terlihat terisi oleh cairan udem semua. Nah, penyebab dari open angel glaukoma itu ada memang dari lahir ya, dia sudah mengalami gangguan dari defek yang atau cacatan pada tadi sudut-sudut tadi iris dan kornea, atau juga pernah mengalami injuri, adanya tumor, kemudian penyakit diabetes, dan kalau yang sering menggunakan kortikosteroid ini juga bisa menjadi etiologi terjadinya open angel glaukoma. Nah, bagaimana menegakkan diagnosis? Ini tentunya dilakukan oleh dokter, bukan kita, tapi kita bisa mengetahui atau memaknai apa sih hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter, ini maknanya apa. Yang pertama adalah pemeriksaan penglihatan dengan bisa menggunakan Snellen chart ya. Ini kemudian untuk melakukan pemeriksaan yang lain dengan menggunakan tonometri dan pachymetry, ini biasanya kita teteskan dulu tetes mata untuk mendilatasi pupilnya dibuka dulu, baru kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat ya. Yang tonometri tentunya ini untuk mengukur tekanan intraokuler. Terus kalau yang pachymetry ini untuk mengukur ketebalan dari kornea ya. Untuk visual field test sendiri ini sudah kita lakukan di praktikum untuk pemeriksaan lapang pandang ya. Jadi berhadapan pemeriksa dan pasien, gerakan benda dari arah samping, atas, bawah, harusnya pemeriksa adalah normal dan pasiennya kita anggap harus sama dengan pemeriksa. Kalau nggak sama dengan pemeriksa dalam melihat benda, berarti dia ada gangguan dari lapang pandang perifernya ya. Ini beberapa diagnosis dan yang melakukan ini adalah dokter, tapi kita juga bisa melakukan yang pemeriksaan fisik seperti visual field test ya. Nah, apa treatmentnya kalau sudah terjadi glaukoma? Ini juga dilakukan secara kolaborasi dengan dokter, yaitu dengan pembedahan. Yang paling canggih sekarang kita sudah pakai laser ya. Jadi para dokter ini sudah tidak lagi menggunakan conventional surgery. Tapi kalau pasiennya kurang dana, itu juga bisa dilakukan conventional surgery ya. Yang pertama adalah laser trabekuloplasty. Ini namanya juga trabekuloplasty. Jadi di trabecular meshwork-nya itu dibuka dengan menggunakan mesh laser, sehingga diharapkan si cairan yang tadi menumpuk itu bisa mengalir kembali secara normal. Dan ini dilakukan untuk pasien-pasien yang open angel glaukoma yang lama ya, yang kronis tadi. Efek sampingnya hanya inflamasi aja sih, 3 hari juga bisa reda gitu asal dengan penata laksanaan yang tepat. Kemudian surgery yang kedua adalah iridotomi. Ini tentunya berdasarkan makna katanya, iridotomi adalah membuat lubang di iris. Supaya apa? Supaya cairan yang tadi menyumbat karena iris yang terlalu rapat dengan si kornea ini bisa terbuka sehingga cairan bisa ngalir lagi. Ini khususnya dilakukan pada glaukoma yang close angel ya. Kemudian untuk conventional surgery ini dibuat dengan pisau bedah, tidak laser ya, dan intinya sama sih untuk membuat tadi lubang pada iris ataupun dari trabecular meshwork-nya sendiri, tapi dia menggunakan pisau. Ada nggak pisau yang kecil? Ada ya.
Biasanya pisaunya dari diamond, jadi yang tidak karatan, kemudian sangat tajam dan ukurannya sangat kecil. Efek sampingnya kalau kita pakai konvensional surgery ini harus diwaspadai adalah katarak, bisa timbul katarak pada pasien, kemudian inflamasi pada kornea, dan mungkin saja terjadi infeksi karena banyaknya alat-alat yang dimasukkan ke dalam bola mata. Nah, untuk pengobatan sendiri yang perlu kita ketahui prinsipnya, baik dengan obat tetes ataupun obat yang diminum, ini yang pertama prinsipnya adalah untuk menurunkan aliran dari aqueous humor itu sendiri. Ini diberikan obat biasanya dari dokter prostaglandin analogs. Dan yang kedua, increase itu meningkatkan aliran dari aqueous humor dengan pemberian prostaglandin. Yang kedua, ini kurang decrease production of aqueous humor. Jadi aqueous humornya diturunkan produksinya dengan diberikan beta blockers. Kemudian yang ketiga, tidak hanya salah satu yang di atas tadi, tapi dua-duanya bisa terjadi ya, dengan menurunkan produksi dan meningkatkan aliran dengan memberikan alpha adrenergic agonis. Ya. Nah, peran kita sebagai perawat apa ya kalau ketemu pasien dengan glaukoma? Yang pertama tentunya kita harus pertimbangkan psychological impact ya. Jadi dampak psikologis terhadap pasien ini. Sudah didiagnosa bahwa glaukoma dia akan buta. Bagaimana perasaannya? Ini adalah yang harus dipegang oleh perawat pertama kali ya. Appropriate counseling. Kita harus menangkap respon pasien. Pasiennya sedih, menolak, denial, marah-marah wajar di awal, dan harus ditangkap dengan sikap yang tepat dari tenaga kesehatan, khususnya perawat nih yang lebih lama bersama pasien. Kemudian kita juga bisa siapkan nih psychological support untuk harapan-harapan pasien di masa depan. Dapat support dari mana aja ya pasien? Siapa yang mengantar? Adakah keluarga yang akan memberi dukungan? Ini juga menjadi bagian penting untuk proses penerimaan pasien terhadap diagnosa glaukoma itu sendiri, di mana dia tidak akan bisa melihat lagi selamanya ya. Nah, selain masalah psikologis, masalah fisik juga dong harus diurusin kan, biopsiko-sosio-spiritual. Kehancuran atau kerusakan dari penglihatan itu sendiri itu juga harus menjadi bagian penting yang harus kita pegang ya. Kemudian efek samping dari terapi, kemudian biaya yang digunakan untuk treatment. Oleh karena itu ada baiknya kita membuat program-program edukasi yang kalau perlu sih itu dijadikan satu kelompok ya, seperti volunteer begitu ya, atau survivor, glaukoma survivor. Itu sangat baik sehingga mereka akan bisa saling mensupport sesama penderita glaukoma. Kemudian kita juga bisa memberikan pendidikan bagaimana cara mengatasi atau membuat strategi pada penurunan fungsi penglihatan yang semakin menurun. Biasanya pasien akan cemas, wajar, karena dia akan tahu yang terjadi pada matanya tidak akan bisa melihat lagi, dan itu sangat penting untuk kita membackup dari segi pengetahuannya, kemudian strategi dan seterusnya. Dan yang ketiga, bagaimana glaukoma itu memberikan dampak yang sangat signifikan pada kualitas hidup pasien. Biasanya dia kemana-mana sendiri, sekarang harus diantar dulu misal pertama kali, kemudian bagaimana alat bantu misalnya tongkat atau binatang peliharaan yang bisa digunakan untuk membantu pasien dalam menjalani kesehariannya. Dan ini sangat penting ya, karena quality of life itu sangat dipengaruhi dari coping dari pasien terhadap penyakitnya ya. Kemudian siapkan pasien bagaimana dia untuk menjalani aktivitas di luar rumah. Nah, ini yang harus strateginya bisa kita siapkan bersama pasien dan juga keluarga atau juga tenaga kesehatan yang lain. Dan ingat, kita tidak bisa memberikan asuhan sendiri, kita harus berkolaborasi dengan profesional lain seperti dokter ataupun social worker. Kalau pasien sudah keluar dari rumah sakit, tentunya kita bisa bekerja sama dengan social worker yang akan membantu pasien-pasien glaukoma ini dalam menjalani kesehariannya nanti di rumah. Oke? Cukup itu tentang glaukoma. Sekarang kita bahas aja tentang konjungtivitis. Konjungtivitis ini mata merah ya. Hampir setiap orang pernah mengalami konjungtivitis. Kenapa sering banget sih terjadi konjungtivitis? Ya, apakah betul konjungtivitis itu menular lewat tatapan mata sehingga kita harus pakai kacamata hitam begitu kalau lagi sakit mata, belekan? Enggak juga dong ya. Dilihat nih. Konjungtivitis ini sering terjadi merupakan inflamasi pada konjungtiva. Apa itu konjungtiva tadi? Konjungtiva itu adalah
lapisan yang berwarna jernih yang melapisi seluruh permukaan mata dari dalam maupun di luar ya. Dan ini sangat amat menular, dan sebenarnya sih nggak bermasalah sih, karena dia bisa sembuh sendiri gitu dan cepat sembuhnya juga, dan dia tidak berakibat pada kerusakan penglihatan ya, tidak ada gangguan penglihatan, cuma ya agak mengganggu aja sih. Jadi dari segi kegawatan konjungtivitis sih tidak gawat, hanya sangat menular, very infectious. Gejalanya klasik banget nih, warna merah pada mata, bagian yang harusnya putih jadi warna merah. Kemudian matanya berair terus, kemudian gatel, rasanya pengen digaruk dan panas, dan kadang ada beleknya ya, discharge from the eyes. Kemudian adanya eyelids atau laces, itu bulu mata yang lengket begitu ya. Nah, ini tanda-tanda dari konjungtivitis. Ini loh yang disebut dengan konjungtivitis, konjungtiva normalnya, dia melapisi seluruh mata ya. Dia ada konjungtiva bulbar, di palpebral dan di limbus. Nah, kemerahannya nanti rata nih di setiap konjungtiva kalau dia infeksi atau inflamasi ya. Penyebabnya apa sih? Ya tentunya dari virus, bakteri, bisa bakteri ya, berbeda, ataupun iritan seperti sampo, kotoran ya, debu, rokok, ataupun kolam renang yang mengandung klorin sangat tinggi ya, kalau kita berenang di kolam renang dengan klorin tinggi. Atau juga berupa reaksi akibat dari obat tetes mata, reaksi alergi, ataupun dari adanya fungi, amuba, atau parasit. Bisa juga menyebabkan konjungtivitis. Ini loh, kalau kita mengalami konjungtivitis, apa sih yang harus dilakukan? Nah, untuk penderita akut konjungtivitis yang disebut kurang dari 4 pekan, kita harus tanya dulu nih, nyeri nggak? Kalau nyeri ya langsung ke dokter. Kalau enggak, kamu mengalami fotofobia nggak? Silau nggak? Sakit nggak matanya ngelihat sinar cahaya? Kalau iya langsung ke dokter. Kalau tidak, apakah mengalami gangguan penglihatan, blur, penglihatannya jadi kabur? Kalau tidak, kalau iya langsung ke dokter. Kalau tidak, yang dilakukan apakah ada discharge? Nah, discharge tadi yang kita lihat ya, seperti belek itu ada hiperpurulen, ada mukopurulen, ada serus. Kalau dia hiperpurulen artinya banyak sekali dan berwarna kuning lengket, itu kemungkinan dari gonokokal konjungtivitis penyebabnya. Kalau mukopurulen aja warnanya kuning tapi tidak banyak banget, tapi sedengan aja, ada sih sedikit-sedikit, itu kemungkinan dari bakterial konjungtivitis. Kemudian kalau dia warnanya seros, jernih, itu kemungkinan dia akan terasa sangat gatal dan kemungkinan dia dari virus ya, ataupun alergi. Nah, kalau dia ada ini nanti bisa disembuhkan berdasarkan penyebabnya ya, kalau kita lihat ada discharge tadi. Tapi kalau nggak ada discharge dan terasa gatal, maka pergilah lagi ke dokter mata. Jadi semuanya ujung-ujungnya ke dokter mata ya. Atau kalau kita tahu ada penggunaan antibiotik sekarang pun harus ke dokter. Jadi semua harus ke dokter. Ini loh gambarannya, yang A tuh lihat, tuh mukopurulen ya, jadi tidak terlalu banyak, yang tadi disebabkan dari bakteri. Kemudian yang di B ini yang disebut dengan hiperpurulen, jadi banyak banget. Ini kemungkinan dari gonorea ya, penyakit kelamin gitu, sejenis penyakit kelamin yang bisa sampai ke mata. Kemudian yang di C ini contohnya dari virus. Nah, virus dia merah semuanya rata, kemudian eksudatnya, discharge-nya itu bening, nggak ada purulennya. Nah, ini ciri-ciri dari penyebab yang bisa kita prediksi nih dari discharge yang ada pada konjungtivitis ya. Ini bakteri, mukopurulen tapi nggak banyak. Ini gonorea, terlalu banyak sekali kumannya dan dari gonore. Dan ini adalah virus. Virus itu bersih, licin, warnanya bening tapi sangat merah. Kemudian kita bisa lihat rekomendasi yang diberikan untuk pasien-pasien yang mengalami konjungtivitis, tentunya adalah topikal antibiotik yang paling efektif ya untuk mengurangi dan mempercepat kesembuhan. Kemudian yang tidak direkomendasikan sebenarnya adalah steroid ya, karena penggunaan steroid itu sendiri nanti bisa memberikan efek samping, salah satunya glaukoma. Bisa dibaca ya. Dan juga ada ini adalah good hand hygiene, cuci tangan dimanapun, kapanpun, jangan nyentuh muka. Sama sih seperti penyebaran penyakit infeksi seperti corona sekarang, kita juga harus rajin cuci tangan kan.
Nah, inilah evidence based recommendation pada pasien-pasien yang mengalami konjungtivitis. Ya, yang harus ditandai, yang harus diwaspadai adalah penggunaan steroid tadi. Kenapa dia tidak begitu direkomendasikan? Memberikan efek, tapi jangan terlalu lama lah ya penggunaannya, karena dia yang selanjutnya bisa juga memperlambat kalau ternyata konjungtivitasnya itu disebabkan dari virus gitu. Dan dia bisa memperburuk kalau konjungtivitasnya itu juga dari bakteri dan bukan karena inflamasi ya. Jadi kurang cocok sebenarnya dikasih steroid. Udah begitu aja deh kuliah kita hari ini. Cepet kan? Karena memang yang tadi yang harus diwaspadai adalah glukomanya, sedangkan konjungtivitis itu hanya waspada untuk penularan saja. Gitu ya diskusinya, kita bisa lanjut di ELS. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di kuliah online selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.